Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebandung lagi bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajakin Bobers buat nginep virtual sekaligus mereview satu villa yang cakep banget dan lokasinya tuh bener-bener kayak di tengah hutan tapi dalamnya nyaman. Udah nggak kerasa gimana ya Bobers, kayak menyatu sama alam tapi itu tetap homey. Nah ini udah pernah kita datengin sebelumnya. Lokasinya ada di Taman Wisata Bougainville di daerah Gunung Puntang. Kalau Bobers dari Jakarta nanti ambil tol Bandung, keluarnya di Soreang, terus langsung belok ke kiri. Ke kiri tuh arah yang mau ke Pangalengan, tapi ini nggak sampai Pangalengan kok, cuma ke arah Gunung Puntang. Dan ini jalannya kalau buat hindarin macet nanti Bobers diarahin ke jalan kecil kayak gini nih. Dan ini ternyata jalan kecilnya cukup aman ya, masih lebar, nggak kecil-kecil banget, terus nggak yang mepet sawah atau kemana, tapi masih aman lah, masih bisa dilaluin. Dan cuma berlubang di beberapa titik aja, tapi overall masih lebih worth it lewat jalan kecil ini daripada harus kejebak macet di perempatan mana gitu lah, di perempatan yang mau ke Pangalengan itu. Nah kalau untuk lama perjalanannya sendiri itu kalau dari Jakarta ya sekitar 4 jam, tergantung sih Bobers nyetirnya gimana. Kalau Bocan emang jalan santai jadi bisa 5 jam gitu sampainya. Tapi tenang, yang penting aksesnya aman, terus pemandangannya juga bagus banget, jadi nggak terlalu kerasa capeknya nyetir. Dan sekarang kita udah sampai di Taman Wisata Bougainville. Nah ini belok kemari nih Bobers, kalau lurus sana itu yang Gunung Puntang. Kita belok, ini adalah area parkirnya. Jadi area parkirnya tuh dibedain antara yang wisatanya aja sama yang tamu buat villanya. Nah sama kayak kemarin ke Moy Lake House. Jadi parkirnya di sini. Terus udah ada staff yang bantuin bawa barang, jadi servisnya bagus banget. Dari pertama kita datang pun kita udah berasa disambut dengan hangat dan dibantuin untuk pindahin barangnya nih. Terus untuk aksesnya yang pasti ini nggak ramah difabel dan juga nggak ramah stroller ya. Nggak ramah koper juga karena banyak anak tangga dan jalannya tuh kayak yang batu-batuan gitu Bobers. Terus harus lewatin jembatan kayak gini. Kalau Bobers yang emang cinta petualangan terus cinta suasana alami kayak gini sih pasti suka banget sama nuansa yang ada di Kampung Becik ini. Tuh kita perlu jalan ke sini lagi. Kangen rasanya, pernah di Moy dan sekarang balik ke Kampung Becik, rasanya seneng aja. Tuh jalanannya seperti ini, tapi seru sih. Dan ini ada gerbang masuk yang selalu cantik, selalu ada bunganya gitu di depan pagar ya. Nah ini nih villanya. Ini adalah tipe kamar eksekutif yang ada di Kampung Becik. Ini kapasitasnya untuk 2 orang ya. Dan kalau Bocan sih anaknya masih di bawah 12 tahun, jadi masih bisa sharing bed, jadi muat nih dipakai berempat. Kamarnya begitu masuk suasananya tuh yang kayak homey banget Bobers. Terus nuansa naturalnya juga dapet banget. Dan Bocan suka sama pencahayaannya, sama pemilihan warnanya. Pokoknya semuanya tuh kelihatan pas dan perfect aja. Terus di ujung balkon sana tuh ada pintu kaca gitu kan. Nah itu pemandangannya bagus. Dan di dalam kamarnya ini juga dilengkapin sama fasilitas yang modern dan pastinya bikin kita betah buat istirahat di kamar, buat santai-santai di kamar. Ada smart TV, bisa YouTube juga, bisa Netflix juga, asik banget. Terus ini kita dapet free buah sama minumnya nggak tanggung-tanggung, dikasih 2 botol yang gede gitu. Untuk harganya, ini harganya 2 juta untuk weekday dan 2,5 untuk weekend. Nah ini tapi harganya tuh udah worth it banget karena udah dapat buah yang fresh tadi, terus juga udah dapat air botol segede gitu, udah dapat snack, udah dapat hand sanitizer. Jadi untuk harganya worth it banget karena kamarnya nyaman. Terus fasilitas di dalam kamarnya juga enak dan kamar mandinya wajib pakai water heater ya. Ini udah lengkap di sini. Tuh kamar mandinya juga bagus, kayak nuansa Bali gitu yang nggak beratap. Beratap tapi atapnya tuh yang kayak transparan Bobors. Dan masih aman lah ya karena ini pencahayaannya bagus, jadi nggak ada yang nuansa creepy gitu.
Terus di dalam kamar mandi ada satu wastafel. Sekarang kita mau lihat terasnya nih. Nah, ini Bobers duduk santai di sini sambil ngeteh, sambil ngopi. Itu rasanya udah damai banget, udah enak banget. Nggak bosen kayaknya mandangin pepohonan, terus juga kedengeran suara air sungainya di sini. Pokoknya ini, aduh, suasananya keren banget deh. Terus di sini ada tempat untuk bakar api unggun juga. Jadi kalau Bobers yang datang rame-rame pasti nggak akan mati gaya tuh. Nah, ini kita mau makan siang di Balai Puntang. Ini kafe baru yang ada di Taman Wisata Bougainville. Dan ini suasana Balai Puntang ini nggak kalah cakep sama Villa Kampung Beciknya ya Bobers. Jadi dia tetap pakai dominasi dari kayu-kayuan gitu. Terus gak lupa tuh tanamannya bener-bener ditata dengan sangat detail. Pokoknya di setiap sudut ada tanaman-tanaman hias yang mahal itu. Lampu-lampunya semuanya tuh cakep, perfect. Kelihatannya kayak rumah-rumah kayu di luar negeri gitu Bobers, kayak di film-film. Nah, ini kita mau pesen makanannya. Untuk area makannya ada yang di indoor sama yang di outdoor. Kalau Bocan sih suka banget sama yang di outdoor sini nih. Ini udah suasananya udah perfect banget. Dan yang Bocan suka, dia tuh gak cuma menang tempat atau menang suasana, tapi makanannya emang beneran enak-enak banget Bobers. Ini menunya Bobers bisa lihat gak pakai mahal, mulai dari 20 ribuan aja. Dan untuk sop buntut yang biasanya kalau di hotel udah 90 ribu ke atas, ini masih di bawah 70 ribu. Tuh, pilihan minumannya juga lengkap. Bobers mau kopi, mau bandrek, mau bajigur. Nah, ini makan siang Bocan nih. Makan siangnya ini udah termasuk sama harga kamar. Jadi yang tadi 2 juta kita bayar itu worth it banget, karena gak cuma dapet nginep, tapi juga dapet makan pagi, siang, sama malam untuk 2 orang. Nah, karena menunya cuma 2 orang, jadi Bocan nambah buat anak-anak kan. Dan ini Indominya enak banget. Bocan tuh galau dilema antara milih Indomie atau milih sambelnya Kampung Becik tuh udah dilema yang sulit, karena dua-duanya tuh sama-sama enak, sama-sama gurih. Tapi sambelnya menang, karena kalau Indomie kan bisa di mana aja ya, tapi kalau untuk sambelnya Kampung Becik jarang banget Bocan kemarin. Jadi Bocan abisin sambelnya. Nah, udah gitu habis kenyang makan masih ada cemilan. Ini anak-anak minta jajan es lilin nih. Jadi untuk makanannya Bobor sudah nggak perlu pusing kemana-mana, dan nggak perlu pusing sama budget juga, karena udah masuk ke harga kamar kan. Habis makan kita olahraga. Enaknya di Kampung Becik, habis makan enak bisa langsung olahraga kan. Kita jalan-jalan, nggak kerasa olahraganya sambil jalan-jalan. Dan kita mau lihat villa terbaru yang ada di Taman Wisata Bougainville ini. Ini adalah Riverside Villa. Ini tipe terbaru nih Bobors. Kalau kemarin kan komplain Moy Lake House kebanyakan buat 10 orang, kita keluarganya nggak sebanyak itu. Nah, ini jawabannya nih. Jadi buat Bobors yang keluarganya nggak sampai 10 orang, masih 6 orang atau 5 orang, ini pilihannya tepat banget. Karena Riverside Villa ini kapasitasnya 6 orang dan harganya itu mulai dari 5 juta per malam. Murah banget kan, udah buat 6 orang tapi masih bisa dibagi 5 gitu kan. Jadi ya bisa sharing lah harganya. Terus juga itu harganya udah termasuk sama paket makan pagi, siang, dan malam untuk 6 orang. Jadi beneran worth it, udah dapat buah, minum, snack, gak jauh beda sama yang tadi di Kampung Becik. Dan yang paling penting adalah ini villanya cakep banget. Aduh, ini si ownernya emang jago banget sih Bobors, dandanin rumah-rumah kayak gini tuh, styling home-nya bagus banget. Itu Bobors kalau lihat sekilas mungkin mikirnya banyak rumah kayak gitu desainnya gitu, tapi itu beda loh. Furniturnya nggak sama kayak yang biasa kita beli di IKEA atau beli di Informa. Itu furniturnya beda banget dan mewahnya tuh dapet banget. Nah, ini kita udah balik ke Kampung Beciknya. Kita mau liatin suasana sore harinya. Aduh, agak ngelantur sedikit ya, tapi beneran Bocan suka banget sama penataan semua villa yang ada di Taman Wisata Bougainville ini. Dan ini sekarang kita mau makan malam. Ini abis hujan nih Bobors, masih gerimis rintik-rintik. Mungkin yang sedikit PR kalau misalnya pas hujan kali ya, karena
untuk makannya kan harus ke Balai Puntangnya tuh, jadi itu agak sedikit PR sih. Walaupun ada payung, tapi kan jalannya lumayan sulit. Untungnya pas Bocan mau makan tuh udah nggak hujan, udah tinggal ya sisa gerimis-gerimisnya dikit gitulah. Tuh. Tapi yang penting sih penerangannya aman ya Bobors. Jadi walaupun jalannya lumayan berlika-liku gitu pas malam, tapi penerangannya tuh masih oke lah. Dan ini makan malam kita. Ini ada telur dadar, perkedel, sama sayur sop. Ini tuh menunya yang rumahan banget tapi enak. Gimana ya? Enak banget menunya. Sambelnya sih yang juara. Terus sayur sopnya tuh juga berasa lada pedas gitu. Terus dapat free buah juga. Jadi kalau untuk makanan, ini bukan makanannya aja sih Bobors yang Bocan suka. Emang semuanya perfect deh villanya nih. Walaupun lokasinya nggak di Bandung tepat ya, tapi ini enak banget beneran. Ini recommended. Nah, ini suasana Balai Puntang pas malam hari, tetap cakep. Dan kalau ini penerangan di dalam kamarnya oke banget. Nggak ada suasana yang creepy-creepy. Mungkin sedikit tambahan ya, kalau di kamarnya ini kurang tempat sampah. Jadi tempat sampahnya tuh cuma satu di kamar mandi doang. Dan selamat pagi. Aduh, buka jendela, lihat pemandangan ijo-ijo gini, terus juga kedengeran suara air sungai, suara burung, udaranya sejuk, seger. Jadi beneran healing maksimal Bobors kalau nginep di sini. Seru banget rasanya, seru damai gitu. Dan sekarang kita mau sarapan. Sarapannya ke Balai Puntang lagi, yang tadi di seberang sana. Ini ada enaknya juga ya, lokasi restonya lumayan karena jadi olahraga kan. Anggap aja ini olahraga pagi, jalan pagi sambil lihat suasana hijau kayak gini, jadi semangat. Dan Bobors bisa tuh nanti main-main ke sungainya. Terus juga nanti habis sarapan kalau mau main ke playground atau mau cobain Flying Fox, itu semuanya bisa karena udah termasuk sama harga paket menginapnya. Dan ini sarapan Bocan nih. Nah, sambil sarapan bisa lihat ijo-ijo. Tuh, ini menu makanannya, ada nasi goreng, telur ceplok, terus ada 2 teh manis, sama ada buah juga. Nah, ini Bocan nambah untuk nasi goreng anaknya ya Bobors, karena harga paketnya kan untuk 2 orang tuh. Ini juga nasi gorengnya simple tapi enak. Dan yang gak boleh ketinggalan tuh kerupuk udang. Itu pelengkap yang bikin kenikmatannya tuh jadi naik gitu levelnya. Dan udah sarapan, Bocan sempat main-main sebentar di area playgroundnya, tapi anak-anak belum ada yang berani ke Flying Fox sih. Terus ini kolam renangnya juga menggoda banget Bobors, tapi dingin. Agak takut anak Bocan. Dan sekian review Kampuh Becik dari Bocan. Rasanya sih udah pengen cepet balik ke sana lagi kan. Pengen cobain tipe villa terbarunya. Apalagi tuh kapasitasnya pas banget tuh buat keluarga yang gak terlalu besar tapi juga gak terlalu kecil. Nanti deh kalau habis dari Lombok, Bocan mau balik ke sana lagi. Terima kasih Bobor sudah nonton. Dadah!